hormati Bapak Ibu dosen, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pamong selaku penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Perhatin, saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2022 jurusan keperawatan. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melakukan uji kinerja di SMK Negeri 1 Kayu Agung Bukan Komplek Sumatera Selatan. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya, sebelumnya saya mau salam dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya pada siang hari ini? Baik. Baik ya. Gimana tadi pada waktu ke sekolah? Macet? Enggak. Udah sarapan semua? Udah sarapan berarti semangatlah untuk belajar pada pagi hari ini ya. Siang hari ini ya maksudnya ya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, mungkin ada baiknya kita doa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, untuk mengawali pelajaran pada hari ini kita sudah berdoa. Mungkin selanjutnya saya akan absensi terlebih dahulu ya. Kita mau lihat siapa yang hadir pada hari ini ya. Ya, Imelda. Ya, Pak. Gita Ampuni. Hadir, Pak. Okta Romadona. Hadir, Pak. Zelipin. Ya, Pak. Restu Renaldi. Saya Pak. Radityo. Desi Amelia. Ya, Pak. Susana. Ya, Pak. Ani Amelia. Ya, Pak. Rani. Ya, Pak. Putri Renasari. Saya, Pak. Riani. Saya, Pak. Mei Sartika. Sri Restu. Saya Pak. Ratnawis. Saya, Pak. Oke ya, ada semua ya pada hari ini ya. Alhamdulillah ya. Kita berikan kesehatan pada hari ini. Kita pelajaran kita mulai. Ada baiknya kita sebagai warga Indonesia, sebaiknya sebelum kita belajar kita menyanyikan salah satu lagu wajib Indonesia ya, yaitu lagu Indonesia Raya. Untuk seluruh siswa silakan untuk berdiri. Di sana
Jadi sebenarnya sistem pencernaan ini adalah suatu sistem ya dari anatomi fisiologi kita yang mungkin perlu Anda ketahui. Karena kenapa? Karena ini adalah salah satu salah satu sistem yang baik untuk nutrisi ya. Jadi pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar itu. Dan mungkin sebelum belajar kita mulai, mungkin anak-anak bisa pernah mengalami atau dengar tentang sistem pencernaan. Ada yang tahu apa sih sebenarnya sistem pencernaan itu? Kemudian apa saja sih yang ada di dalam sistem pencernaan itu yang berperan aktif dalam sistem pencernaan itu? Ada yang bisa? Perwakilan satu orang? Ada? Mungkin kelompok satu? Ya, silakan. Ya, tepuk tangan dulu buat temannya. Oke, walaupun kita belum belajar tentang sistem pencernaan, tapi teman kita sudah pernah mendengar tentang apa sih sebenarnya sistem pencernaan itu yang berperan itu, ya. Atau di sini ada juga yang bisa menjelaskan fungsi dari sistem pencernaan itu apa? Perkenalkan, nama saya Giani Izin menjawab. Sistem pencernaan adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Ya, jadi tetap dulu buat kalian ya. Ya, jadi salah satu fungsi dari sistem pencernaan itu dia memproses makanan itu sehingga makanan itu bisa menjadi nutrisi atau menjadi tenaga. Oke, kemudian mungkin saya akan menjelaskan tentang motivasi pembelajaran pada hari ini tentang sistem pencernaan. Mungkin nanti kalian bisa memberitahu kepada siapa ya, kepada orang tua, kemudian kepada teman, apa sih sebenarnya fungsi dari sistem pencernaan itu atau manfaatnya kita mengetahui tentang sistem pencernaan itu. Ya, manfaatnya banyak. Kalau misalkan kita tidak ada tenaga seperti itu, kan saya tahu bahwa itu adalah nutrisinya yang kurang, kita bisa menjelaskan. Terus kita bisa mengetahui gangguan-gangguan pada sistem pencernaan. Misalkan, saya ini sakit demam, misalkan, itu adalah salah satu gangguan pada sistem pencernaan. Itu yang motivasinya. Kemudian di pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran. Apa sih sebenarnya model pembelajaran pada hari ini? Kita menggunakan model pembelajaran problem based learning (PBL) yang artinya kita akan memecahkan suatu masalah, ya, masalah yang ada pada sistem pencernaan. Itu yang akan kita lakukan ya pada pembelajaran pada hari ini. Kemudian ini ada tujuan, ya. Apa sih sebenarnya tujuan kita belajar sistem pencernaan itu? Yaitu peserta didik artinya kalian ya. Ini adalah mampu menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan. Fisiologi artinya adalah sistem kerja, ya, sistem kerja dari fisiologi tersebut, sistem kerja dari sistem pencernaan itu. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita. Terus ada kriteria pencapaian. Yang pertama itu adalah menjelaskan tentang anatomi dan fungsi sistem pencernaan, kemudian menerapkan anatomi dan fisiologi sistem pencernaan. Itu adalah kriteria pencapaian. Dan kemudian untuk pembelajaran kita pada hari ini juga kita akan bagi 3 kelompok. Kebetulan ini siswa kita sebanyak 15 orang, jadi kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Tadi sudah dibagi 3 kelompok ya sama masuk ke kelas ya? Sudah ya. Jadi kita nanti sistem pembelajaran dengan cara menyelesaikan masalah, kemudian nanti juga kita akan diskusi, kemudian kita juga akan melakukan presentasi kelompok ya. Paham ya? Oke. Ya, nah selanjutnya kita
suatu masalah yang ada pada sistem pencernaan ya. Ini salah satunya saya akan menampilkan gambar. Ini adalah satu gambar pada sistem digestif atau sistem pencernaan. Ya sebenarnya sistem digestif sama sistem pencernaan itu sama ya. Kalau sistem digestif itu bahasa medisnya, kalau sistem pencernaan itu bahasa awamnya ya, bahasa awamnya. Oke, ini ada gambar. Nih, ada gambar ya. Ini gambar apa? Sistem pencernaan. Ini ada gambarnya secara menyeluruh. Ini adalah sistem pencernaan. Nah, dari gambar ini silakan kalian amati. Tuh, kalian amati boleh dari mulut sampai ke anus, silakan kalian amati dulu. Sudah kalian amati? Sudah? Nah, setelah kalian amati, ini kan ada bagian-bagiannya, ada apa namanya bagian-bagiannya, ya. Jadi kalian bisa lihat ini bagian-bagiannya. Nanti silakan kalian tanyakan, yang mungkin kalian kurang paham, ya, dari bagian-bagian ini. Ya, silakan untuk didiskusikan dulu. Silakan untuk diskusi. Yang berkelompok, ini ada kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Oke, silakan diskusikan. Iya, nanti setelah diskusi silakan kita tanya jawab nanti mana kira-kira permasalahan-permasalahan yang kalian belum pahami, ya. Silakan nanti kita tanya jawab. Ya boleh antara siswa ke siswa atau guru dan dengan siswa nanti kita tanya jawab. Ya silakan kita kasih waktu 5 menit ya. 5 menit. Oke, silakan diskusi. Sudah? Sudah? Belum lagi ya. Ya silakan buka internet boleh, referensi dari buku boleh, kemudian dari HP juga boleh, silakan ya. Kemudian posisinya boleh atau pantun boleh. Sudah ya? Saya rasa sudah cukup ya 5 menit. Oke, silakan kita selanjutnya kita akan tanya jawab. Boleh nanti silakan siapa yang ingin mengajukan pertanyaan boleh, atau yang ingin dijelaskan juga boleh. Silakan. Dari kelompok 1 dulu. Oke, silakan mau tanya atau mau ada yang mau dijelaskan. Ya. Nah, sudah habis ya, sudah 5 menit kita diskusi untuk tanya jawab. Silakan untuk kelompok yang mau bertanya, silakan. Ada? Oke, kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Resto Renaldi, izin bertanya. Ya. Apa yang terjadi di dalam duodenum? Ya, setelah kelompok 1 itu mengamati tentang gambar itu, ternyata di dalam gambar itu ada namanya
duodenum ya. Ada yang bisa dari kelompok yang lain untuk menjawab pertanyaan dari temannya tentang duodenum. Apa sih yang terjadi dalam duodenum itu? Ya silakan ada. Oke, silakan siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Nevelia. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan dan Restu. Ya. Yang terjadi pada duodenum adalah terjadinya penyerapan makanan atau awal terjadinya penyerapan makanan. Selama berada dalam duodenum, makanan akan diuraikan menjadi zat-zat gizi yang lebih sederhana lagi agar dapat diserap dan diedarkan oleh darah. Oke, ya, tepuk tangan dulu buat temannya. Ya, benar sekali ya bahwa di dalam duodenum itu adalah nutrisinya ya. Jadi setelah makanan itu dihaluskan oleh lambung, kemudian di dalam usus salah satunya adalah duodenum itu adalah penyerapan nutrisi ya. Di sana prosesnya. Jadi untuk proses penyerapan itu bukan di tempat lain, bukan di kolon, kemudian bukan di bukan di lambung, tetapi di duodenum salah satunya. Sebenarnya itu adalah cuma letaknya saja, tapi salah satunya itu adalah kelompok besarnya dari usus, halus duodenum, digestif dan ileum ya. Oke, pertanyaan dua lagi mungkin ya, silakan. Ada yang lagi mau bertanya, silakan. Kelompok yang lain mungkin. Kelompok 3 mungkin. Ada? Bertanya apa yang mau disampaikan boleh? Ada? Kelompok 3 atau kelompok 2? Oke, ya silakan untuk kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Imelda. Kak, saya ingin bertanya. Bagian rongga mulut itu kan dibagi menjadi 2 macam, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bisa tolong dijelaskan fungsi rongga mulut bagian luar dan dalam? Ya, ini ada pertanyaan dari kelompok 2 ya tentang rongga. Oh, ternyata rongga itu ada 2, rongga dalam dan juga rongga luar. Ada yang mau mencoba untuk menjelaskan? Silakan. Kelompok 1 mungkin. Untuk rongga ternyata ada 2 ya, rongga luar dan rongga dalam. Terus setelah kelompok 2 itu mengamati tentang sistem pencernaan pada manusia, oh ternyata ada rongga, ada 2 rongga ternyata. Ada yang bisa menjelaskan? Kelompok 3 lagi mau menjawab? Kelompok 3 lagi mau menjawab? Mencoba? Dan dari temannya? Kelompok 1? Ya, di dalam sistem pencernaan itu ada namanya rongga. Ya, mungkin kalian bisa lihat dulu sih rongganya itu apa di dalam rongga itu. Tuh, ya ada rongga kan? Ada salah satunya ada. Kalau seandainya gigi itu termasuk rongga mana? Luar atau dalam? Luar atau dalam? Luar. Yang luar, ada yang dalam ya. Coba, ada satu kelompok yang ingin menjelaskan tentang rongga dalam dan rongga luar. Silakan. Ya, temannya tahu kelompok 2-nya. Ada? Oke, satu lagi kelompok 3 dengan orang yang sama. Ya, yuk. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menjelaskan bagian rongga mulut yang terdiri dari 2, bagian luar dan bagian dalam. Ya. Bagian luar atau yang dibilang sempit atau vestibula terdiri dari ruang antara gusi, gigi, bibir dan pipi. Sedangkan bagian dalam dilapisi oleh selaput lendir yang dibatasi oleh tulang maksilaris, palatum dan mandibularis. Di sebelah belakang bersambung dengan paring. Ya, tepuk buat teman yang tadi ya. Luar biasa ini kelompok 1, 2, ternyata ada kelompok 3 ya. Tidak apa-apa itu baru formulanya. Jadi benar ya bahwa rongga itu ada 2 ya, dalam dan juga luar. Dan luar itu salah satunya adalah seperti gigi, kemudian apa lagi ya, mandibula tadi. Jadi fungsinya adalah pertama kali makanan itu masuk adalah akan ke rongga luar. Dia akan dikunyah secara mekanis ya. Kemudian setelah itu selanjutnya dia akan ke rongga dalam ya, adalah nanti dapat bantuan enzim salah satunya ya enzim yang ada di lidah ya, di lidah karena makanan itu enak sehingga cairan lidah itu akan makin banyak seperti itu. Gimana tuh kelompok 2? Ya sudah merasa ini ya cukup ya. Mungkin satu pertanyaan lagi, silakan. Yang belum mungkin atau kelompok 1 mau bertanya lagi boleh. Terus ada kelompok 2 belum? Ada. Kelompok 3 apakah khusus untuk menjawab? Apakah ada yang mau bertanyakan?
Setelah mengamati gambar tentang sistem pencernaan, ada yang mau ditanyakan lagi? Pertanyaan yang ketiga, atau kalau tidak ada yang bertanya, atau ada yang mau menjelaskan? Kelompok 1, ada yang mau ditanya? Lagi? Cukup. Kelompok 1. Kelompok 2, ada yang mau ditanya lagi? Cukup. Kelompok 3, ada yang mau ditanya atau mau menjelaskan? Ada? Gak apa-apa kelompok 1 kalau mau bertanya lagi boleh, silakan. Atau mau menjelaskan kelompok 1? Ada kelompok 3 ya? Mau menjelaskan atau mau bertanya? Oh, bertanya boleh. Silakan kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Susana dari kelompok 3, ingin mengajukan pertanyaan. Apa fungsi lidah dan sebutkan bagian lidah? Ya. Pertanyaan dari kelompok 3 itu tentang lidah. Nah, mereka setelah mengamati gambar itu, ternyata mereka bingung apa sih fungsi dari lidah itu. Nah, adakah yang ingin menjelaskan kelompok lain tentang lidah? Ya, karena lidah itu banyak fungsinya ya, San, untuk berbicara. Ternyata dia punya fungsi juga. Salah satunya adalah untuk sistem pencernaan. Ternyata lidah apa? Yuk, ada yang bisa menjelaskan? Kelompok 2? Ya, yuk. Kelompok 2 silakan. Perkenalkan, saya Gita Angguni dari kelompok 2, ingin izin menjawab pertanyaan. Lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, seperti membantu Anda berkomunikasi serta mengunyah dan menelan makanan. Ya, tepuk tangan dulu berkelompok 2. Ya, ternyata lidah itu adalah fungsinya adalah untuk apa lagi? Pengecap. Dia berfungsi atau membantu makanan itu masuk ke dalam lambung, ya. Kita bantu, kita dorong dengan lidah itu. Sebenarnya lidah itu juga selain dia sebagai untuk membantu mendorong makanan itu, dia juga sebenarnya mengeluarkan enzim, ya, mengeluarkan enzim seperti apa ya? Air liur, ya lidah yang mengeluarkan. Ya kalau seandainya kita makan tidak ada air liur, apa yang terjadi? Seret. Dia seret ya, makanya adanya air ludah yang dikeluarkan oleh enzim di dalam lidah, ya lidah gitu ya. Oke, 3 pertanyaan kita sudah tanya jawab. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pencernaan, ya. Ini ada sistem pencernaan. Ya, sedikit saja saya jelaskan karena kita sudah durasi sebenarnya. Apa sih sebenarnya sistem pencernaan itu? Dia adalah fungsinya adalah menerima makanan, kemudian mencerna menjadi zat dan gizi dan energi, kemudian menyerap zat-zat gizi ke dalam area darah serta membuang bagian makanan yang dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Jadi intinya dari sistem pencernaan itu adalah suatu proses untuk kita mendapatkan nutrisi atau energi, dan sisa-sisa dari sistem atau sisa-sisa dari makanan yang tidak dipakai itu akan dikeluarkan berupa feses, ya, atau kita melakukan definisi atau buang air besar. Itu yang inti dari sistem pencernaan. Ini ada proses secara mekanis dan juga secara kimiawi, ya. Mekanisme yaitu molekul-molekul yang besar itu berubah menjadi kecil. Kemudian kalau pencernaan kimiawi itu molekul-molekul organik yang kompleks menjadi molekul yang lebih kecil lagi supaya kenapa? Makanan tersebut bisa diserap, ya, untuk energi, ya. Ini ada sistem saluran cerna tadi sudah dijelaskan sama teman kita, ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran tadi, yang pertama adalah mulut, tenggorokan, kemudian ke kerongkongan, lambung, lalu usus besar, kemudian rektum beserta anus. Ya, ini ada organ tambahan, artinya organ tambahan yang membantu peran dalam sistem pencernaan. Salah satunya adalah gigi, lidah, kelenjar ludah, kandung empedu, hati dan juga pankreas. Itu yang membantu, ya. Ini adalah salah satu rongga mulut. Tadi sudah kita tanya jawab sama-sama ya tentang rongga mulut. Rongga mulut ada luar dan dalam tadi ya kita bahas. Kemudian ada pencernaan dalam rongga mulut, ya. Ternyata di dalam rongga mulut juga terjadi peristiwa yaitu
itu mekanik dan juga kimiawi. Itu makanan dicerna atau dihaluskan ya supaya lebih halus lagi ya, supaya bisa mudah untuk masuk dalam lambung. Kemudian ada gigi ya, kemudian ini ada fungsinya ya. Kemudian ada lidah tadi yang apa fungsi lidah tadi? Mecah ya, sedangkan itu juga bisa membantu makanan itu masuk ke dalam lambung. Oke, sampai sini mungkin biar kita semangat ya, biar kita semangat mungkin kita ada lah ya supaya kita ada semangat. Ada yang bisa mimpinnya ada? Atau kita joget-joget dulu atau apa gitu ada? Supaya kita semangat, cuma hampir berapa menit kita setengah jam ya biar semangat kan? Gitu. Ada yang mau mimpin supaya kita semangat, supaya kita fresh lagi? Ada? Atau ada yang mau nyanyi satu orang gitu? Menyuruh kita? Ada? Kayak sebelumnya ya, pelajaran kita sebelumnya ada namanya tepuk semangat. Ada mungkin ada si Restu lah ya yang mau memimpin tepuk semangat dari mana Restu? Yuk, silakan maju ke depan Restu. Tepuk semangat. Lupa ya tepuk semangat. Ada yang bisa memimpin selain Restu? Saya coba sekali nanti Restu yang maju ya, selain tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Itu aja sih. Atau bisa ditambahin. Apa ya? Jurusan pelawat semangat gitu, boleh ya? Restu ya? Silakan Restu. Semangat ya. Ya boleh ya. Ya semangat ya kita ya, pelajaran ini ya. Yuk. 3, 2, 1. Tepuk semangat. Ada? Kalau nggak ada, kita lanjutin pelajaran kita. Kita diskusikan. Sudah sana? Sudah sana? Sudah. Kita lanjut ya. Ini ada kelenjar-kelenjar kan yang tadi sudah jelaskan bahwa ada namanya di lidah itu ada namanya kelenjar-kelenjar yang mengeluarkan air liur kan, sudah ya. Kemudian makanan itu setelah kita di dalam mulut, setelah kita halusin, setelah kita kunyah-kunyah, itu sebenarnya dibantu oleh lidah dan juga gigi, ya, sehingga makanan itu bisa halus atau lembut, ya. Setelah halus dan lembut itu sebenarnya normalnya untuk kita mengunyah makanan itu berapa lama? 30? Sebanyak 32 kunyah. Ya, supaya makanan itu lembut. Jadi 32 kunyahan sehingga makanan itu lembut. Setelah itu makanan itu akan masuk ke paring. Ya, makanan itu akan masuk ke paring. Setelah itu masuk ke esofagus makanan itu, kemudian ke gaster. Nah, di dalam gaster itu ada namanya tempat penampungan makanan. Kalau manusia itu tempat penampungan makanan ada di gaster atau lambung, ya. Pernah lihat sapi? Nah, itu nyimpan makanannya di mana? Di mana tempat nyimpan makanannya? Sapi. Kalau ayam? Bukan ya, kalau ayam. Kalau monyet? Mulut jadi di sini ya. Tetapi kalau manusia ya, kalau manusia ternyata tempat nyimpan makanannya adalah di lambung. Ya, jangan salah, bukan di mana-mana, bukan di usus besar, bukan di usus halus, tapi di lambung. Oke, di lambung ya. Kemudian ini ada bagian-bagian gaster yang kalian sudah lihat tadi bahwa gaster itu adalah dia memproses makanan lagi, diprosesnya supaya lebih halus lagi. Kenapa? Di mulut itu belum tentu halus makanan itu, jadi di dalam lambung itu diproses lagi supaya makanan itu bisa masuk ke dalam usus halus untuk diserap, kemudian bisa untuk nutrisi ya di bagian gasternya. Ya. Kemudian ini ada fungsi lambungnya, tadi sudah kita bahas bareng-bareng. Kemudian ini ada usus halus. Usus halus itu salah satunya tadi apa yang kita dengar sama teman-teman kelompok 1 tadi? Salah satunya adalah duodenum, ya itu sebenarnya hanya letaknya saja, tetapi untuk fungsinya itu sama, yaitu jejunum, duodenum dan juga ileum itu adalah fungsinya sama, yaitu untuk apa? Untuk penyerapan makanan, ya di sebelah utara. Ya, kemudian ini ada tinta usus, kemudian ada bagian usus halus, ya ada duodenum dan juga ileum, hanya bagiannya saja ya, dengan letak fungsinya sama. Kemudian ada apa namanya lapisan usus halus dari dalam keluar, ya. Kemudian
ada di Gunung tadi, ada di Jenuh, kemudian ada juga di Iun. Nah, setelah makanan itu diserap, ternyata sisa-sisa makanan itu dibawa kemana? Dibawa ke pusat. Nah, di situ adalah sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan. Berarti makanan itu tidak dibutuhkan lagi, ya. Di dalam usus besar ini tidak adanya penyerapan kecuali penyerapan air. Kalau nutrisi enggak. Jadi di dalam usus besar ini terjadinya makanan yang sisa itu dijadikan pembusukan. Jadi bacalah kalau seandainya dari kita busuk ya, karena di dalam usus besar ini terjadinya pembusukan. Ya. Ini ada kolom. Kemudian setelah di kolom, kemudian sisa makanan itu dibusukkan, kemudian masuk ke dalam rektum, ya. Kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Oke, ya. Ini tadi pembantu ya, pembantu artinya yang berperan dalam proses pencernaan. Ini ada hati tadi ya, ada kandung empedu, ada pankreas dan juga ada kelenjar-kelenjar yang membantu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Tidak ada yang ditanya? Oke, kalau misalkan tidak ada yang ditanya, tadi pagi sempat saya kirimkan ke WA aku ya, tentang LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi pada pembelajaran ini kalian silakan ada 5 pertanyaan silakan untuk didiskusikan ya. Boleh nanti untuk yang ada 5 atau 3, ada 5 atau 3 kalau nggak salah. Kalau seandainya ini kita buat 3 saja, 3 pertanyaan silakan dipecahkan permasalahan itu. Silakan kelompok 1 untuk pertanyaan nomor 1 silakan untuk didiskusikan. Untuk kelompok 2 silakan didiskusikan untuk pertanyaan nomor 2 dan untuk kelompok 3 silakan didiskusikan untuk pertanyaan nomor 3. Saya kasih waktu sekitar 5 sampai 10 menit silakan. Nanti setelah didiskusikan silakan untuk perwakilan satu kelompok untuk memberikan presentasi di depan ya. Oke? Oke ya, silakan. Oke, silakan diskusikan, silakan buka HP-nya untuk melihat LKPD. Bentar lagi waktu mau habis ya, sudah 5 sampai 10 menit, silahkan dikerjain. Karena bentar lagi kita mau konsentrasi ya, berkelompok ya. Ya, oke, waktu diskusi sudah selesai ya. Silakan untuk perwakilan per kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ya, silakan untuk perwakilan kelompok 3 siapa? Silakan untuk ke depan. Kelompok 3. Kelompok 2, silakan ke depan. Siapa yang mewakili untuk presentasinya? Kelompok 1, ada yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan? Oke, silakan maju ke depan untuk kelompok 3, silakan maju untuk presentasi. Kelompok 3 untuk mempresentasikan silakan satu orang, silakan maju. Siapa yang mau maju? Susan atau Ani? Ani. Ya, silakan nanti untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ya. Kemudian untuk kelompok 2, siapa yang mau maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Zelika, silakan Zelika. Oke, nomor 1 ada yang ingin presentasikan hasil dari diskusinya? Oke, silakan untuk sedikit nol. Ya, ini sudah dari per kelompok sudah mendiskusikan hasil dari diskusinya masing-masing dari berdasarkan dari LKPD ya. Silakan untuk teman-temannya diperhatikan untuk kelompok. Nanti kalau seandainya ingin menanyakan, boleh ditanyakan apa yang dipresentasikan sama temannya ya. Silakan pertama kali untuk kelompok 1 mungkin menjelaskan hasilnya, silakan.
Kebetulan saya di sini ingin menjelaskan pengertian dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi menerima makanan, mencernanya menjadi zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Oke, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang LPPD-nya? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, kalau tidak ada, silakan lanjut untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian proses pencernaan pada manusia. Pencernaan fisik mekanis merupakan proses perubahan molekul makanan yang besar menjadi kecil-kecil. Misalnya penghancuran makanan dengan gigi dan dengan otot lambung. Pencernaan kimiawi merupakan proses pembuangan molekul-molekul bahan organik yang ada dalam bahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Ya, ini kelompok 2 yang menjelaskan tentang proses pencernaan yang ada di dalam mulut. Ya, benar ya, kelompok 2 ya? Pada manusia ya, pada manusia. Ada yang mau ditanya sama kelompok lain tentang proses pencernaan pada manusia? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, lanjut untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 3. Saya Namelia, saya mewakili dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sebutkan dan jelaskan minimal 5 organ saluran pencernaan yang terdiri atas mulut, faring, lambung, usus halus, dan anus. Pertama, mulut. Mulut adalah organ pertama dari saluran pencernaan. Di dalam rongga mulut terjadi 2 proses pencernaan, yaitu kimiawi dan mekanik. Mulut berfungsi untuk mengunyah, memproses makanan secara kimiawi, dan juga menyalurkan makanan ke dalam lambung. 2. Faring. Faring adalah organ yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus, yang panjangnya lebih kurang 7 cm. 3. Lambung. Lambung adalah organ otot yang terletak di sisi kiri perut bagian atas. Lambung menerima makanan dari kerongkongan dan lambung, mengeluarkan asap dan enzim yang mencerna makanan. 4. Usus halus. Usus halus adalah bagian yang berpangkal pada pilous yang panjangnya lebih kurang 6 meter, merupakan saluran paling panjang. 5. Anus. Anus adalah lubang di ujung saluran pencernaan, di mana limbah keluar dari tubuh. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Fungsi utama anus adalah melakukan proses defekasi atau pembuangan feses atau BAB, buangan besar. Oke, kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya tentang apa? Tentang sebutkan dan jelaskan minimal 5 organ saluran. 5 organ saluran sistem pencernaan ya. Mungkin per kelompok ada yang mau ditanyakan, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah paham ya? Sudah. Diskusinya. Oke, tepuk tangan buat 3 kita. Ya, silakan dulu. Ya. Untuk selanjutnya, tadi sudah melakukan presentasi ya dari hasil diskusi. Selanjutnya kita akan menarik kesimpulan ya, dari pembelajaran pada hari ini tentang sistem pencernaan. Mungkin ada perwakilan dari teman-temannya untuk menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita pada hari ini. Silakan siapa? Kelompok 1. Oh ya, oke, kelompok 1 silakan. Saya dari kelompok 1 mewakili seluruh teman-teman untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia, yaitu proses menerima makanan, mengubahnya menjadi energi, dan mengeluarkan sisa proses tersebut. Terima kasih. Oke, itu adalah salah satu kesimpulan dari sistem pencernaan. Mungkin ada tambahan ya, karena tubuh saya terlalu pendek untuk menyimpulkan pada pembelajaran pada hari ini. Ada yang mau menambahkan untuk kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini tentang sistem pencernaan? Oke, silakan. Saya mewakili kelompok 2 akan melanjutkan presentasinya. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Oke, kesimpulan dari kelompok 2 ya tentang sistem pencernaan. Oke, bagus. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat 2 teman kita. Oke ya, itu adalah salah satu kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Dan pembelajaran kita selanjutnya itu adalah refleksi. Nah, jadi refleksi ini adalah isinya bahwa bagaimana sih kesan-kesannya atau evaluasi dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Mungkin untuk refleksi ada yang ingin mewakilkan tentang evaluasi kegiatan pada pembelajaran hari ini, silakan ada.
refleksi? Ada? Oke, silakan. Ani ya? Ya, silakan. Refleksi pada pembelajaran hari ini. Refleksi pada pembelajaran hari ini, yaitu saya senang dengan metode pembelajaran secara diskusi. Saya senang dengan metode pembelajaran dengan mengajukan tanya jawab. Saya senang dengan cara guru menjelaskan pembelajaran pada hari ini dengan per poin. Dan saya senang dengan materi pada hari ini karena dengan proses pembelajaran diskusi, presentasi, tanya jawab, dan penjelasan, semua teman-teman dapat mengerti dengan penjelasan teori saluran pencernaan. Oke, tepuk tangan buat refleksinya. Oke, cara pembelajaran pada siang hari ini ya, sudah lebih dari 1 jam kita melakukan pembelajaran tentang sistem pencernaan. Mungkin nanti ke depannya untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang sistem reproduksi ya. Jadi nanti kita silakan nanti di rumah silakan untuk untuk membuka atau searching di Google tentang sistem reproduksi ya, sistem reproduksi. Kemudian untuk LKPD ya, LKPD tetap kalian kerjain, nanti saya tunggu sampai jam 12 malam. Silakan kirim ke melalui email ya. Nanti emailnya saya kasih di WA group supaya untuk mengumpulkan tugasnya ya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang sistem pencernaan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3? Oke, kalau tidak ada, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Ada baiknya sebelum kita menyelesaikan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk berdoa, silakan untuk dipimpin ketua kelas, silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, dengan berdoa selesai ya. Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.